Marah-marah aja bawaannya. Udah kayak bola main tendang-tendang aja lo. Ini gara-gara lu nih. Tadi salah ngomong. Aja lu. Itu tandanya Allah kagak suka sama orang-orang yang ngebohong. Lagian lu pakai ngaku dompet lu hitam lah. Segujuk-gujuk lu ngantongin duit di plastik kayak nyai-nyai. Enak aja lo. Emang boleh gue beli cabe buat ngelek lu tuh. Gak habis gue bebek muka lo. Aja. Saudaraku. Kayak nggak pernah you bohong. Diam, udah, jangan ribut. Yang jadi teladan di sini adalah kejujurannya si Entong. Nah, zaman sekarang nemuin orang kentong jujur tuh langka. Nah, makanya jawab nih dengan sejujur-jujurnya. Siapa yang kehilangan dompet? Ayo. Pak Ustadz, ngomong-ngomong ada duitnya nggak Pak Ustadz? Duitnya ada, tapi gue nggak mau kasih tahu jumlahnya. Nggak etis, ya nggak? Paham kan maksud gue? Paham? Dengar ya, dengar. Jangan berisik. Dengar ini. Gua minta jawab dengan sejujur-jujurnya. Jangan ngakuin hak orang lain, ya. Gua nggak suka. Paham? Pak Ustadz, tapi memang benar kalau itu emang dompet saya. Kasih tahu ame lo ya. Lo mah kagak pernah punya dompet. Ada dompet abadi. Nih dompet abadi. Tapi bacot lu kayak dompet tuh. Udah. Pak Ustadz, yang namanya seorang lelaki, biar nggak gablek duit, tapi kok dompet mah punya, Pak Ustadz. Uang punya isinya kagak ada, mau ngapain lo? Gue isiin sebut bakot, buat gigit lo. Begini Pak Ustadz. Ini roman-romannya sih. Itu kayaknya dompet ayah Pak Ustadz. Kalau nggak salah warnanya hitam Pak Ustadz. Kayak begini nih tuh. Ya kan? Nih, dompet ayah Pak Ustadz. Bukan Pak Ustadz. Bukan dompetnya Bang Salim, tapi dompet saya Pak Ustadz. Udah tukang bakul ngomongnya. Tat, gimana? Gua ada usulan nih. Kalau warga ditanya satu-satu, dan ada salah satu warga yang bisa menyebutkan persis ciri-ciri dompet itu, nah itu berarti dompet punya warga yang punya. Aneh setuju Pak Sabar dengan rencana ente. Iya Pak Ustadz, daripada begini, lihat aja tuh Bang Samin sama Bang Salim pada ngakuin punyanya. Kalau gitu kita mulai aja ya, tanya satu persatu sama warga nih yang ada di sini. Ya, gue mulai dari siapa dulu ya? Halo Min. Sekarang gue bertanya, itu dompet warnanya apa yang hilang? Menurut feeling I, dompet saya tuh rada hitam kebuluk-bulukan. Salah. Berarti Bang Samin kebal. Nah, berarti bukan lo pemiliknya, ya? Nah, kita mulai lagi dari siapa nih? Ayo Pak Ustadz. Ayo Lim, dompet yang hilang warnanya apa? Ayo coba. Kalau nggak salah hitam kekuning-kuningan. Nah, hitam itu mah dompet lo. Saya yakin Pak Ustadz. Ruth, apa warna dompet yang hilang? Cepetan. Kalau warnanya coklat, ada duitnya 1 juta, itu kagak salah. Dompet saya Pak Ustadz. Buktinya apa? Buktinya. Lo biasa naruh di peci aja juga, naruh dompet. Kelebihan ngebohongnya, ya? Nggak benar, bukan lu pemiliknya. Nah, udah dengar semua kan? Berarti hari ini kita nggak berhasil nemuin si pemilik dompet itu. Paham semuanya? Paham. Nah, bagus. Nah, sekarang gini aja, Tong. Itu dompet lu simpen aja. Ya, sampai benar-benar ada orang yang bisa ngebuktiin bahwa itu dompet milik dia, Tong. Ya? Bener, Tong. Kalau gitu, dompet itu tolong lu simpen baik-baik, ya. Iya. Ya udah, karena masalahnya sudah jelas, sekarang warga boleh bubar, ya. Udah, bubar. Udah, bubar udah. Terima kasih, ya. Kita pulang yuk. Ayo. Duit siapa, Min? Mana duit?
Iya. Ngapa sih lu? Marah-marah aja bawaannya. Udah kayak bola main tendang-tendang aja lo. Eh, Ini gara-gara lu nih. Tadi salah ngomong. itu tandanya Allah kagak suka sama orang-orang yang ngebohong. Lagian lu pakai ngaku dompet lu hitam lah. Segujuk-gujuk lu ngantongin duit di plastik kayak nyai-nyai. Enak aja lo. Emang boleh gue beli cabe buat ngelek lu tuh. Gak habis gue bebek muka lo. Aja. Saudaraku. Kayak nggak pernah you bohong aja sih. Itu dia, makanya gua gagal juga dapetin tuh dompet. Itu tandanya Allah nggak suka sama you. Hehehe. Ngapa lu? Allah bukannya nggak suka, tapi Allah masih sayang sama gue. Makanya Allah nyegah gue buat berbuat jahat. Stop. Kalau begitu, tadi kok kan ngomong salah. Berarti Allah udah cinta sama gua. Kalau sama lu sih gua kagak tahu. Lu atur aja sendiri. Atur. Mau boleh main kartu. Wah, dasar lo kalau mau gua sekimis. Egois. Bang, lu jangan sok jujur lu ya. Sekarang gua udah tahu siapa pemilik tuh dompet. Jadi biar gua aja yang ngembaliin ke orangnya, iya nggak? Iya. Gitu aja kok ribet. Ya kita aja, Tong. Lu kan jadi nggak capek, ya? Memet tahu pemiliknya. Kalau gitu, kita balikinnya bareng-bareng aja. Mendingan kita berlima sama-sama ngembaliin ke pemiliknya. Kita enak aja, Tong. Banyak omong. Jadi lu gak percaya sama gue? Tung takut aja diambil sama lu. Tuh, kalau gue udah tahu. Udah, sinin kagak dompetnya. Sinin. Ya udah, lu kagak usah susah-susah. Biar kita aja yang balikin, ya gak? Biar lu gak capek. Udah, kita cabut. Yuk. Pantu bercahaya. Daunnya. Daunnya bercahaya. Ini punya siapa? Assalamualaikum. Pak, ini punya apa ya? Boro-boro punya kalung emas. Buat makan aja susah. Siapa nih? Met, bener. Duitnya Memet ku akeh, ha? Wes, Mamake. Jangankan duit banyak, Mamake. Duitnya segepok, Mamake. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, iya enggak? Kayak Mamake. Kalau nggak percaya, tanya aja Ucup. Alah, legedes. Paling Memet bohong karo Mamake. Kebiasaan kan bohong karo Mamake. Cup, emang bener, Cup? Iya, bener Mamake. Si bos Memet kan udah kaya sekarang. Masa sih duitnya akeh? Berarti Mamake bisa dibagi-bagiin ya. Pret. Tapi ngomong-ngomong, sekarang di sini duitnya, ha? Udah, pokoknya kita bakalan jadi orang kaya, Mamake. Itu bukan suatu urusan yang penting. Iya, kebeneran. Pret. Mamake kan kali ini lagi orang masak ya. Burung-burung bae ya. Mamake beliin kayak kue, Pret. Waduh. Nah, Bos, ada tukang makan, jajanin kita dong. Iya, traktir kita juga ya. Yuk. Bang. Kayak anaknya Mamaket borong, kayak. Santai, Bang. Mamake, mau beli apa nih, Mamake? Tapi Met, ngomong-ngomong, main Mamake tambah lebih bangga kayak gue. Warga-warga juga ditraktirin, ya. Bener juga, Mamake. Iya. Biar kita disangka orang kaya. Asik diborongi, ditraktirin Mamake. Pret. Woi, para warga. Deh, semuanya pada dengerin ya, Bang. Bang Tamrin. Sini, Bang Tamrin. Para warga, Bang, kita nih, Bang,
lagi pengen bagi-bagi rezeki sama abang-abang pade. Bukan kita nyombong ya bang, tapi kalau kelebihan rezeki nggak enak kalau ditambung sendiri. Ke, anaknya Inyong arep traktirin. Kabean warga-warga traktirin. Duit anaknya mama ke lagi akeh kayak kue. Banyak kayak kue. Yang bener, Met. Blegedes. Emang mama kena tampang pembohong.